Nitari adalah sebuah kawasan permukiman padat di Noida, negara bagian Uttar Pradesh, India, yang dihuni terutama oleh keluarga kelas pekerja dan migran berpenghasilan rendah. Wilayah ini berdampingan dengan kawasan perumahan yang lebih mapan, namun secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi yang terpinggirkan. Sebelum kasus ini terungkap, Nitari tidak dikenal sebagai lokasi kejahatan luar biasa, melainkan sebagai lingkungan urban biasa dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Dalam rentang beberapa tahun sebelum 2006, sejumlah warga Nitari dilaporkan menghilang. Korban umumnya adalah anak-anak dan perempuan muda dari keluarga miskin, banyak di antaranya tinggal di rumah sempit tanpa akses keamanan memadai. Hilangnya mereka tidak langsung dianggap sebagai peristiwa kriminal, baik oleh masyarakat sekitar maupun oleh aparat setempat. Dalam banyak kasus, kehilangan tersebut dipersepsikan sebagai kejadian domestik, perpindahan kerja, atau kaburnya anak dari rumah. Laporan orang hilang memang diajukan oleh keluarga korban ke kantor polisi lokal. Namun, laporan-laporan ini seringkali tidak ditindaklanjuti secara serius. Beberapa keluarga diminta menunggu, sementara yang lain menerima penjelasan informal bahwa korban kemungkinan besar pergi dengan kemauan sendiri. Tidak ada pola yang secara resmi diidentifikasi, dan tidak ada penyelidikan terpusat yang dilakukan pada tahap awal. Kondisi sosial korban turut memengaruhi cara kasus-kasus ini diperlakukan. Keluarga yang kehilangan anggota umumnya tidak memiliki sumber daya, pengaruh, atau akses hukum yang kuat untuk menekan aparat agar bertindak lebih lanjut. Dalam konteks tersebut, kehilangan satu orang jarang dipandang sebagai anomali, melainkan sebagai bagian dari ketidakpastian hidup di kawasan miskin perkotaan. Selama periode ini, tidak ada peringatan publik, tidak ada penyelidikan besar, dan tidak ada kesadaran bahwa sebuah pola kejahatan serius mungkin sedang berlangsung. Nitari tetap berfungsi seperti biasa, meskipun jumlah orang yang tidak pernah kembali perlahan bertambah. Pada tahap ini, yang tercatat hanyalah deretan nama dalam laporan orang hilang, tanpa indikasi bahwa kasus-kasus tersebut saling terhubung, dan tanpa kesadaran bahwa keheningan itu sendiri merupakan tanda awal dari sebuah kegagalan yang lebih besar. Korban dalam The Nitari Killings Case tidak berasal dari satu latar belakang individu tertentu, melainkan dari kelompok sosial yang memiliki karakteristik serupa. Mereka sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan muda dari keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan Nitari dan sekitarnya. Banyak di antara mereka merupakan anak dari pekerja informal, buruh harian, atau migran yang tidak tercatat secara administratif dengan baik. Sebagian korban menghilang saat menjalani aktivitas sehari-hari yang sederhana. Ada yang terakhir terlihat bermain di sekitar lingkungan rumah, ada yang pergi untuk membeli kebutuhan kecil, dan ada pula yang tidak kembali setelah melakukan pekerjaan domestik atau membantu keluarga. Dalam banyak kasus, tidak ada saksi langsung yang melihat momen hilangnya korban, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan di lokasi terakhir mereka terlihat. Kondisi tempat tinggal turut membentuk kerentanan korban. Banyak keluarga tinggal di rumah sempit tanpa sistem keamanan, berbagi fasilitas umum, dan hidup di lingkungan dengan lalu lintas orang yang tinggi. Anak-anak sering bermain tanpa pengawasan penuh karena orang tua harus bekerja sepanjang hari. Situasi ini menciptakan ruang di mana hilangnya seseorang tidak segera memicu alarm kolektif. Upaya keluarga untuk mencari korban dilakukan secara mandiri pada tahap awal. Orang tua dan kerabat mendatangi tetangga, menyisir area sekitar, dan mencoba mencari informasi dari mulut ke mulut. Ketika upaya ini tidak membuahkan hasil, sebagian keluarga melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, keterbatasan ekonomi dan sosial membuat banyak keluarga tidak mampu terus menekan aparat agar melakukan pencarian aktif. Tidak semua korban langsung dilaporkan secara resmi sebagai orang hilang. Dalam beberapa kasus, keluarga menunda pelaporan karena berharap korban akan kembali dengan sendirinya. Ada pula yang ragu melapor karena pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa laporan serupa jarang menghasilkan tindak lanjut berarti. Akibatnya,
jumlah orang hilang yang sebenarnya kemungkinan lebih besar dari angka yang tercatat pada tahap awal. Seiring waktu, pola kehilangan mulai tampak di tingkat komunitas, meskipun belum diakui secara resmi. Warga menyadari bahwa anak-anak dan perempuan dari lingkungan yang sama menghilang dalam rentang waktu yang berbeda, tanpa penjelasan yang jelas. Namun, tanpa dukungan institusional dan tanpa mekanisme pengaduan yang efektif, kesadaran ini tidak berkembang menjadi penyelidikan kolektif. Pada tahap ini, para korban masih diperlakukan sebagai individu-individu yang terpisah, bukan sebagai bagian dari satu rangkaian peristiwa kriminal. Nama-nama mereka tercatat dalam laporan terpisah, dengan detail yang seringkali minim dan tidak diperbarui. Tidak ada upaya sistematis untuk menghubungkan kasus-kasus tersebut, dan tidak ada asumsi resmi bahwa sebuah kejahatan serius sedang berlangsung di lingkungan tersebut. Laporan orang hilang yang diajukan oleh keluarga korban pada tahap awal umumnya diterima sebagai kasus individual yang tidak saling berkaitan. Di kantor polisi setempat, laporan-laporan tersebut dicatat tanpa adanya penyelidikan mendalam atau tindak lanjut yang konsisten. Tidak ada satuan khusus yang dibentuk, dan tidak ada upaya untuk mengidentifikasi pola kehilangan dalam skala yang lebih luas. Dalam beberapa laporan, aparat menyampaikan asumsi awal bahwa korban kemungkinan pergi dengan kemauan sendiri. Penjelasan seperti konflik keluarga, keinginan untuk bekerja di tempat lain, atau kaburnya anak dari rumah sering digunakan untuk menutup kemungkinan tindak kriminal. Asumsi ini jarang diuji melalui pencarian lapangan atau pengumpulan bukti tambahan. Keterbatasan administratif juga berperan dalam lemahnya respons awal. Banyak korban berasal dari keluarga migran yang tidak memiliki dokumen kependudukan lengkap. Ketidaklengkapan data ini menyulitkan pelacakan resmi dan memperkuat kecenderungan aparat untuk memperlakukan laporan sebagai masalah domestik, bukan sebagai potensi kejahatan serius. Seiring bertambahnya jumlah laporan, beberapa keluarga mulai menyadari bahwa kehilangan yang mereka alami bukanlah kejadian terisolasi. Namun, upaya untuk menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada pihak berwenang tidak menghasilkan perubahan signifikan dalam penanganan kasus. Laporan tetap diproses secara terpisah, dan tidak ada pengakuan resmi bahwa kawasan tersebut mungkin menghadapi masalah keamanan yang lebih besar. Ketiadaan respons yang tegas menciptakan lingkaran ketidakpercayaan antara masyarakat dan aparat. Keluarga korban merasa bahwa laporan mereka tidak dianggap penting, sementara aparat tidak menghadapi tekanan institusional untuk meningkatkan penyelidikan. Dalam kondisi ini, waktu berlalu tanpa adanya perkembangan berarti, dan peluang untuk melakukan pencarian dini semakin mengecil. Pada fase ini, kelalaian yang terjadi tidak selalu berupa penolakan terbuka, melainkan absennya tindakan yang memadai. Tidak ada peringatan publik, tidak ada patroli tambahan, dan tidak ada koordinasi lintas unit. Keputusan untuk tidak bertindak secara proaktif pada tahap awal menjadi faktor krusial yang kemudian disorot dalam evaluasi kasus ini. Ketika laporan-laporan tersebut terus menumpuk tanpa hasil, kasus orang hilang di Nitari secara efektif menjadi bagian dari statistik rutin, bukan prioritas penegakan hukum. Baru setelah peristiwa tertentu terjadi, perhatian publik dan institusional mulai beralih, mengubah cara kasus ini dipahami dan ditangani. Perubahan mendasar dalam penanganan kasus orang hilang di Nitari terjadi pada akhir 2006, ketika temuan sisa-sisa tubuh manusia dilaporkan di area sekitar permukiman tersebut. Penemuan ini tidak berasal dari penyelidikan aktif aparat, melainkan dari laporan warga yang mencurigai kondisi lingkungan di sekitar sebuah rumah di kawasan tersebut. Lokasi temuan berada di area yang selama ini tidak dianggap sebagai titik rawan kejahatan serius. Sisa-sisa tubuh manusia ditemukan di saluran pembuangan dan area terbuka di dekat rumah seorang warga setempat. Temuan tersebut segera menarik perhatian aparat dan media, karena jumlahnya tidak terbatas pada satu individu. Penemuan ini mengubah persepsi publik dan institusional terhadap kasus-kasus orang hilang yang sebelumnya dianggap tidak saling berkaitan. Setelah laporan awal, area tersebut diamankan dan pemeriksaan lanjutan dilakukan.
Aparat mulai menyadari bahwa kasus ini berpotensi melibatkan lebih dari satu korban dan terjadi dalam rentang waktu yang panjang. Status laporan orang hilang di Nitari pun bergeser menjadi penyelidikan pembunuhan, memicu keterlibatan unit penegak hukum yang lebih tinggi dan perhatian media nasional. Reaksi publik berlangsung cepat dan intens. Media memberitakan temuan tersebut secara luas, menyoroti jumlah korban yang diduga lebih dari sekadar satu kasus tunggal. Tekanan publik meningkat, mempertanyakan mengapa laporan orang hilang sebelumnya tidak ditindaklanjuti secara serius dan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi tanpa terdeteksi dalam waktu lama. Penemuan ini juga memicu evaluasi terhadap penanganan awal oleh aparat setempat. Laporan-laporan lama kembali ditinjau, dan hubungan antara kasus orang hilang mulai dipertimbangkan secara resmi. Untuk pertama kalinya, ada pengakuan bahwa kehilangan yang terjadi di Nitari mungkin merupakan bagian dari satu rangkaian kejahatan. Meskipun demikian, fase awal setelah penemuan tersebut juga diwarnai oleh kebingungan dan ketidakteraturan. Prosedur pengamanan lokasi dan pengumpulan bukti mendapat sorotan, terutama karena area temuan telah lama terbuka dan tidak berada di bawah pengawasan. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu aspek yang diperdebatkan dalam proses penyelidikan dan hukum berikutnya. Pada titik ini, Nitari tidak lagi dipandang sebagai kawasan dengan laporan orang hilang biasa. Temuan sisa-sisa tubuh manusia mengakhiri fase ketidakpedulian dan memulai fase penyelidikan intensif, sekaligus membuka pertanyaan besar tentang berapa banyak korban yang sebenarnya terlibat dan sejauh mana kegagalan sistem telah terjadi sebelum kebenaran mulai terungkap. Setelah penemuan sisa-sisa tubuh manusia di sekitar lokasi tertentu di Nitari, penyelidikan dengan cepat mengarah pada individu-individu yang memiliki akses langsung ke area tersebut. Aparat menahan seorang pemilik rumah di dekat lokasi temuan serta seorang pekerja yang tinggal dan bekerja di properti tersebut. Penahanan ini menandai pertama kalinya kasus orang hilang di Nitari secara resmi dikaitkan dengan tersangka tertentu. Dalam tahap awal penahanan, aparat menyampaikan bahwa salah satu tersangka memberikan pengakuan terkait keterlibatan dalam pembunuhan sejumlah korban. Pernyataan ini segera menjadi pusat perhatian publik dan media, karena pengakuan tersebut mencakup klaim pembunuhan berulang dalam rentang waktu yang panjang. Detail yang disampaikan aparat memicu reaksi luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, pengakuan yang dilaporkan tersebut tidak pernah berdiri tanpa kontroversi. Seiring waktu, muncul pertanyaan mengenai kondisi di mana pengakuan itu diperoleh, konsistensi pernyataannya, serta sejauh mana klaim tersebut didukung oleh bukti fisik yang dapat diverifikasi. Dalam beberapa kesempatan, isi pengakuan berubah atau tidak sepenuhnya selaras dengan temuan forensik yang tersedia. Media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik pada fase ini. Pemberitaan intensif sering kali menyoroti aspek paling mengejutkan dari klaim yang beredar, sementara proses verifikasi bukti berjalan lebih lambat. Akibatnya, opini publik terbentuk lebih cepat daripada kesimpulan hukum, menciptakan jarak antara apa yang diyakini masyarakat dan apa yang dapat dibuktikan di pengadilan. Di sisi lain, tim penyidik menghadapi tekanan besar untuk memberikan jawaban cepat atas skala kejahatan yang terungkap. Dalam situasi tersebut, fokus penyelidikan cenderung mengerucut pada tersangka utama, sementara kemungkinan kegagalan prosedural di tahap awal kasus mulai diperdebatkan secara terbuka. Kritik muncul terkait pengamanan lokasi, pengumpulan bukti, dan dokumentasi forensik yang dilakukan setelah temuan awal. Kontroversi semakin berkembang ketika pengakuan tersangka menjadi dasar utama narasi publik, meskipun proses hukum masih berjalan. Para pengamat hukum dan pembela hak asasi menyoroti risiko ketergantungan berlebihan pada pengakuan tanpa dukungan bukti yang kuat dan konsisten. Isu ini kemudian menjadi salah satu tema utama dalam persidangan dan banding yang menyusul. Pada tahap ini, kasus Nitari tidak hanya dipandang sebagai rangkaian pembunuhan, tetapi juga sebagai ujian terhadap cara sistem peradilan menangani kejahatan berskala besar yang terungkap secara terlambat.
Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut mulai bercampur dengan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana kebenaran dapat ditegakkan di tengah tekanan publik, media, dan keterbatasan prosedural. Seiring berjalannya penyelidikan, penanganan kasus ini mulai menghadapi sorotan serius terkait prosedur investigasi yang dilakukan setelah penemuan awal. Salah satu kritik utama berkaitan dengan pengamanan lokasi dan pengumpulan barang bukti. Area tempat ditemukannya sisa-sisa tubuh telah lama terbuka untuk umum, sehingga potensi kontaminasi bukti menjadi perhatian besar dalam proses hukum berikutnya. Pemeriksaan forensik menjadi titik perdebatan yang signifikan. Jumlah korban yang pasti sulit ditentukan secara akurat, dan identifikasi sisa-sisa tubuh menghadapi keterbatasan teknis serta administratif. Dalam beberapa kasus, keterkaitan antara laporan orang hilang tertentu dengan temuan forensik tidak dapat dipastikan secara konklusif, menciptakan celah dalam pembuktian di pengadilan. Proses hukum yang menyusul berlangsung panjang dan kompleks. Dakwaan mengalami perubahan, dan sejumlah tuduhan dipisahkan atau digabungkan kembali dalam perkara terpisah. Putusan pengadilan di tingkat berbeda menghasilkan hasil yang tidak selalu konsisten, termasuk vonis bersalah pada satu tahap dan pembebasan pada tahap lain. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa kebenaran hukum tidak mudah dicapai dalam kasus berskala besar dengan bukti yang bermasalah. Kritik juga diarahkan pada ketergantungan penyidikan terhadap pengakuan tersangka. Dalam sistem peradilan, pengakuan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bukti yang kuat. Ketika sebagian bukti forensik dipertanyakan validitasnya, posisi pengakuan menjadi semakin rapuh. Hal ini berdampak langsung pada kekuatan dakwaan dan hasil persidangan. Selain itu, keterlambatan dalam menghubungkan laporan orang hilang pada tahap awal dengan penyelidikan pembunuhan berdampak pada hilangnya peluang pengumpulan bukti kunci. Waktu yang terlewat membuat rekonstruksi kejadian menjadi lebih sulit dan membuka ruang bagi keraguan hukum yang signifikan. Kegagalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan kelemahan koordinasi institusional. Kompleksitas hukum dalam kasus ini pada akhirnya memperlihatkan batas kemampuan sistem untuk menangani kejahatan yang terungkap secara terlambat dan melibatkan banyak korban. Alih-alih menghasilkan satu narasi hukum yang jelas dan final, proses peradilan memunculkan berbagai versi kebenaran yang hidup berdampingan, sebagian diakui secara hukum, sebagian lain tetap diperdebatkan di ruang publik. Bab ini menandai pergeseran fokus dari pencarian pelaku semata ke evaluasi menyeluruh terhadap cara sistem penegakan hukum bekerja di bawah tekanan besar. Pertanyaan yang muncul tidak lagi terbatas pada siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga bagaimana kegagalan prosedural memengaruhi peluang untuk mencapai keadilan yang utuh. Terungkapnya skala kejahatan di Nitari memicu reaksi publik yang luas dan cepat. Protes muncul dari warga setempat, aktivis hak anak, serta kelompok masyarakat sipil yang menuntut pertanggungjawaban atas penanganan awal kasus orang hilang. Tekanan ini tidak hanya diarahkan pada tersangka, tetapi juga pada aparat dan otoritas lokal yang dinilai gagal merespons laporan-laporan awal secara memadai. Media nasional dan internasional memberikan liputan intensif, mengangkat kasus ini sebagai contoh ekstrim dari kelalaian sistemik terhadap kelompok masyarakat rentan. Pemberitaan menyoroti perbedaan perlakuan terhadap korban dari latar sosial ekonomi rendah dibandingkan kasus-kasus serupa yang melibatkan keluarga berpengaruh. Dalam konteks ini, Nitari menjadi simbol kegagalan perlindungan negara terhadap warga paling lemah. Dampak sosial juga terasa langsung di komunitas Nitari. Rasa aman warga menurun drastis, dan aktivitas sehari-hari mengalami perubahan. Orang tua membatasi pergerakan anak-anak, dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum melemah. Trauma kolektif berkembang, diperkuat oleh ketidakpastian jumlah korban dan lamanya proses hukum. Tekanan publik mendorong respons institusional di tingkat yang lebih tinggi. Penyelidikan terhadap kinerja aparat lokal dilakukan, dan kasus ini memicu diskusi nasional mengenai penanganan laporan orang hilang, perlindungan anak, serta standar prosedur investigasi.
Meskipun tidak semua tuntutan publik berujung pada perubahan kebijakan yang konkret, kasus Nitari tetap menjadi rujukan dalam perdebatan mengenai reformasi sistemik. Di luar aspek kebijakan, kasus ini juga meninggalkan dampak jangka panjang pada keluarga korban. Banyak dari mereka harus menjalani proses hukum yang berlarut-larut tanpa kepastian akhir yang memuaskan. Ketidakselarasan antara putusan pengadilan dan persepsi publik memperdalam rasa kehilangan dan ketidakadilan, sekaligus menegaskan keterbatasan sistem hukum dalam memberikan penutupan emosional. Pada tahap ini, kasus Nitari telah melampaui statusnya sebagai perkara pidana. Ia menjadi cermin bagi hubungan antara negara, hukum, dan warga miskin perkotaan. Reaksi publik yang muncul menunjukkan bahwa kejahatan tersebut dipahami bukan hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai konsekuensi dari struktur sosial dan administratif yang memungkinkan keheningan panjang sebelum kebenaran terungkap. Hingga bertahun-tahun setelah temuan awal di Nitari, status hukum kasus ini tetap kompleks dan tidak sepenuhnya memberikan kepastian. Proses peradilan menghasilkan putusan yang berbeda di tingkat pengadilan yang berbeda, termasuk vonis bersalah dalam beberapa perkara serta pembebasan dalam perkara lain. Perubahan putusan ini memperlihatkan rapuhnya konstruksi hukum dalam kasus dengan bukti yang terkontaminasi dan penyelidikan yang terlambat. Jumlah korban yang pasti tidak pernah ditetapkan secara final. Meskipun sejumlah laporan orang hilang dikaitkan dengan kasus ini, tidak semua dapat diverifikasi secara forensik atau administratif. Ketidakpastian ini meninggalkan ruang besar bagi perdebatan publik dan menjadi salah satu aspek paling problematis dalam upaya mencapai keadilan yang menyeluruh. Bagi keluarga korban, proses hukum yang panjang tidak selalu berujung pada penutupan yang jelas. Sebagian harus menerima hasil pengadilan yang tidak selaras dengan keyakinan mereka tentang apa yang terjadi, sementara yang lain masih mempertanyakan apakah seluruh kebenaran pernah terungkap. Dalam konteks ini, keadilan dipahami secara berbeda antara kerangka hukum formal dan pengalaman sosial para korban. Kasus Nitari juga meninggalkan catatan penting bagi sistem penegakan hukum. Kegagalan merespons laporan orang hilang sejak awal, lemahnya koordinasi antar unit, serta masalah dalam pengelolaan barang bukti menjadi pelajaran yang sering dikutip dalam diskusi kebijakan. Namun, sejauh mana pelajaran tersebut diterjemahkan menjadi perubahan nyata tetap menjadi pertanyaan terbuka. Pada akhirnya, The Nitari Killings Case tidak hanya tercatat sebagai rangkaian pembunuhan, tetapi sebagai contoh bagaimana kejahatan berskala besar dapat berkembang dalam keheningan. Ketika laporan diabaikan dan korban berasal dari kelompok yang tidak memiliki suara kuat, waktu menjadi sekutu bagi pelaku dan musuh bagi kebenaran. Fakta-fakta yang tersedia membentuk gambaran yang kuat, namun tidak sepenuhnya menutup semua celah pertanyaan yang tersisa.